Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan vlog kembali jalan-jalan ya. Maksudnya udah lama nggak bikin video vlog seperti ini. Jadi hari ini kita rencananya mau potong rambut karena udah panjang banget ini. Udah nggak nyaman seperti itu. Terus kita tujuannya sekarang mau ke Seymour. Seymour itu uh, kita naik naik train. Sebenarnya mau ke Melbourne tapi kita ke Seymour dulu buat berhenti ganti apa namanya kendaraan. Karena kalau kita driving apa namanya ke direct ke Melbourne itu capek seperti itu dan biayanya pun bensinnya lebih mahal kayak gitu. Jadi kita ke Seymour dulu naik train, terus setelah itu trainnya ke Southern Cross. Ikuti terus perjalanan kita. Halo guys, jadi kita dapat kabar buruk bahwa parkirannya itu penuh yang di stasiunnya ya. Dan akhirnya kita kembali pulang karena kalau misalkan kita lanjut ke Melbourne naik mobil, di Melbourne itu sangat susah untuk mencari tempat parkir juga gitu loh. Jadi kita lebih baik tunda dulu ke Melbourne-nya. Jadi nanti entah besok atau lusa seperti itu. Kita akan balik lagi ke Seymour itu buat naik train seperti itu. Jadi selama ini kita nggak pernah naik mobil dari Melbourne, dari tempat kita tinggal ini ke Melbourne yang jaraknya kurang lebih kita tempuh 2 jam kalau kita naik mobil. Tapi kalau naik kereta itu cuma 1 jam seperti itu. Jadi kita pasti naik kereta dan nggak pernah naik mobil. Itulah sebabnya kita kenapa kalau misalkan di stasiun penuh parkirannya kita nggak pernah lanjut untuk ke Melbourne. Oke, lanjut lagi di hari berikutnya. Jadi kita kemarin nggak ada tempat parkir, semoga hari ini ada tempat parkir ya. Dan ini kita sarapan dulu karena udah nggak kuat buat nahan sarapan di Melbourne nanti. Oke guys, jadi ini kita lagi ngecek saldo kita yang untuk tiket untuk kartu Myki-nya. Jadi sisa berapa seperti itu. Nah, sekalian kita top up di mesin ini ya. Jadi caranya tinggal kita pilih aja pinginnya berapa seperti itu. Terus setelah itu kita pencet, terus kita tap kartu kita. Seperti itu aja. Terus jangan lupa untuk ngetap ke alat ini ya sampai berwarna hijau seperti tadi. Karena kalau tidak kita akan kena denda. Berarti kita nggak bayar, istilahnya seperti itu. Dan ini kita langsung masuk saja ke keretanya karena keretanya kebetulan udah sampai dan kita menunggu jadwal keberangkatannya. Dan suasananya seperti ini ya, sangat sepi. Halo guys, jadi kita sekarang lagi dalam kereta dan ini saya mau cerita terkait dengan kereta yang saya naiki ya. Jadi kalau kita naik kereta itu bayarnya murah, nggak terlalu mahal-mahal banget. Sekitar berapa ya, $7 itu udah sampai ke Melbourne. Sedangkan perjalanannya itu ada yang 1 sampai 1,5 jam. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak ngetap seperti yang ada di video tadi, itu kita bakal kena denda sebesar 3 jutaan seperti itu. Dan padahal kalau misalkan kita bayar cuman berapa? $7 sekitar 70.000. Nah, jadi kalau misalkan kita nakal ya, nggak ngetap terus ada kayak pengecekan seperti itu, kita bakalan kena sekitar
3 juta rupiah. Jadi jangan sampai kita melanggar aturan seperti itu ya, karena public transport di sini tuh sangat nyaman, sangat murah juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat seperti ini kondisinya. Ini kecepatan keretanya kencang sekali, sekitar 120 km per jam. Waktu itu saya pernah ngecek juga. Dan ya seperti inilah kondisinya, sepi. Terus ada toiletnya juga di belakang itu. Jadi kita bisa ke toilet kalau misalkan kebelet buang air besar atau buang air kecil, kita nggak ada pikiran untuk turun dari kereta seperti itu. Oke guys, jadi kita sudah sampai di mana? Di Southern Cross, dan sekarang posisinya kita mau lagi beli misue dulu karena haus guys. Di sini juga ada misue seperti ada di Indonesia, dan seperti inilah kondisinya di Southern Cross, Melbourne. Sangat megah dan banyak orang lalu lalang seperti itu. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Oke, jadi beginilah suasana di stasiun kereta di Melbourne ya, Australia. Jadi sangat besar karena ini stasiun tujuannya bercabang-cabang seperti kayak di Indonesia. Jadi nggak cuman hanya di beberapa state aja seperti itu. Nah, ini kita rencana mau cari makan dulu karena udah lapar juga, dan udah ketemu sama tante. Kita mau cari makan dulu karena udah lapar, dan ini dia misuenya. Karena misue di sini posisinya sekarang udah pakai kertas. Tempatnya itu udah nggak pakai plastik lagi, jadi benar-benar mereka konsennya untuk menghindari pencemaran lingkungan. Seperti ini ya kondisi Melbourne saat hari Minggu. Nggak terlalu ramai juga sih, cuman kemarin Sabtu nggak tahu kenapa kita mau berangkat ke sini nggak dapet parkiran seperti itu. Oke guys, jadi kita ngelewatin gang kecil. Kalau di Indonesia itu namanya gang kecil ya, atau jalan kecil. Jadi seperti ini kondisinya. Wih, keren cuy. Ini dia makanannya cuy, mantap kali. Ini ada otak-otak, terus ini ada rendang, terus ini apa nih? Ini apa ini? Terong. Sama ya? Sama. Mari kita makan dulu guys. Oke guys, jadi kita udah selesai makan, dan ini kita lagi nunggu tram ya. Cuman udah lama tramnya nggak datang-datang, kayaknya ada demo di ujung sana, jadi kita lanjutkan untuk jalan aja karena terlalu lama kalau kita sampai nunggu tram seperti itu. Nah, ini di dalam kok ada mobil bagus ini, kita nggak tahu gimana masuknya. Oke guys, jadi ini adalah ikoniknya di Melbourne. Ini pusat istilahnya stasiun terakhirnya, Flinders Street namanya. Nah, ini biasanya sering banget buat orang foto-foto di sini ya, di sini. Jadi bener-bener ikonik banget. Nah, ini kita mau ke
ke suatu taman yang kayaknya oke banget view-nya. Makanya kita mau ke sana nyobain gimana keseruannya atau lingkungannya seperti apa. Kita akan coba lihat. Ini dia. Bener-bener kayak Eropa banget. Jadi orang-orang pada suka untuk foto di sini. Oh ini, keren cuy. Ini dia kota Melbourne. Jadi enak sekali untuk hangout, nongkrong-nongkrong di sini. Kita bisa lihat. Oh itu. Ah biasanya orang pada nongkrong di situ semuanya, orang-orang biasanya nongkrong di kafe situ, dan kita sekarang akan menikmati di sini coy. Mantep kali, cuacanya nggak terlalu panas ya, meskipun panas tapi anginnya kenceng, jadi enak banget. Di atas tadi ada tempat untuk apa namanya, bayar apa, kapal. Kalau misalkan kepingin naik kapal seperti itu, nggak tahu muternya kemana, jadi kita hanya membeli aja. Jadi kita hanya melihat aja dan nggak tahu. Keren cuy. Beginilah suasana Melbourne. Setelah ini kita akan ke Shrine Remembrance. Itu kayak apa ya, museum yang dimana ada kayak museum perangan atau apa kayak gitu. Nanti kita lihat ke sana. Tempatnya bagus sih kalau di Google Maps. Itu saya nggak tahu itu apa ya. Keren. Berapa naik kapal? Tahu. Jadi kita sambil nongkrong sebentar. Kita mau interview sama orang student di sini. Jadi ini apa namanya? Tante ya? Tante kan? Apa namanya? Adiknya ibu saya ini, umurnya segini. Jadi usianya sama kayak dia ini, usianya. Nah itu lihat, ada kapal cuy. Keren sekali. Jadi pengen naik kapal kita. Jadi kita interview, gimana Rick? Apa namanya, setelah kehidupan di Melbourne sebagai student, apakah enak, terus nggak enak, atau gimana? Enak. Gimana nggak enaknya? Capek. Mau kerja pun dibatasin. Mau kerja dibatasin, terus Belum lagi kalau dapat kerjaan banyak, sekolahnya tugas juga banyak. yang kenceng. Jangan malu-malu. Ini kecelakaan kerja nih. Nah ini dia dapat apa namanya, kecelakaan kerja. Jadi pas waktu posisi lagi mau ngangkat seperti itu, kayak kurang pas, terus akhirnya tangannya kayak sedikit kesleo, dan akhirnya dia sempat nggak kerja 1 minggu. Dan itu merugikan sangat. Ya. Itulah. Housing masih tetap harus berjalan. Bayar ini, bayar itu. Kamu nggak ada pemasukan. Nah itulah. Makanya apa namanya, kita yang sebagai visa kerja itu benar-benar bersyukur banget kalau sudah dapat visa kerja di Australia, karena kalau sebagai student itu sangat-sangat berat, karena sekarang benar-benar ketat untuk peraturan-peraturannya seperti itu.
Jadi buat teman-teman yang selalu ke distract saya, buat teman-teman kalau mau ke Australia sebagai pekerja, sebaiknya buruan ke sini karena sebelum peraturannya tuh berubah-berubah kayak gitu. Nah, kayak saya ini posisinya sebagai bisa kerja ya. Jadi apa namanya kayak ada waktu-waktu yang posisi menganggur yang dimana kita harus mencari pekerjaan seperti itu dan ya seperti inilah kondisinya karena kan kita pekerja seasonal ya, jadi nggak bisa terus-terusan kerja kecuali kalau kita sebelum habis seasonnya terus kita cari kerja seperti itu mungkin bisa. Cuman ya kebetulan lagi nggak dapat kerjaan langsung, jadi kita sambil jalan-jalan juga. Terus apa namanya bayar tetap harus bayar rent. Terus kalau misalkan kita punya mobil seperti itu kita harus bayar rego, terus bayar bensin seperti itu. Jadi ya internet kayak gitu. Jadi kita nggak kayak apa ya istilahnya savingnya itu nggak terlalu gimana juga. Makanya kalau ada yang ngomong 1 tahun 1 M, coba sini. Saya mau tahu seberapa apa namanya banyak dia waktu kerjanya itu. Karena itu sangat-sangat menipu dan hanya orang-orang yang nggak tahu aja yang bakalan kena tipu seperti itu. Ini dia kita tadi lewat di bawah itu. Kita lihat dulu. Jadi kita tadi di bawah situ, terus naik ke sini. Ya beginilah kota Melbourne. Itu dia Shrine Remembrance. Berasa seperti di Mesir cuy. Kayak kerajaan-kerajaan gitu. Cuacanya sangat mendukung. Nice sekali. Oke, ini guys, kita sudah sampai di tempat bersejarah Australia, Shrine Remembrance. Capek juga coy. Ini jadi bener-bener kayak kerajaan gitu ya, panjang gitu. Bagus banget tempatnya. Nice. Ini dia. Posisinya seperti ini cuy, banyak orang kali. Kayak mau bertempur. Ngeri cuy. Oke, kita masuk ke mana nih? Ini medali dari orang-orang yang sudah meninggal cuy. Serem kali. Keren. Ini kita masuk ke dalam. Seperti ini. Wow. Jadi Australia ini adalah jajahan negara Inggris ya. Seperti ini. Serem kali, merinding coy. Kayak kita bisa masuk ke zaman dahulu gitu loh. Tapi ini seperti ini dia. First World War. Serem kali coy. Seperti inilah sejarah dari pakaian perawatnya. Seperti ini pakaian perawatnya. Serem. Let's go.
coy. Ini tadi kita masuk lewat sana.